Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channelnya Mas Andi Temboro Channel, channel asli Temboro, bukan kaleng-kaleng. Di kesempatan video kali ini saya sudah berada di Bendungan Trangkil lagi ya teman-teman. Bendungan Temboro, bisa juga disebut Bendungan Trangkil karena letaknya di Trangkil ya, dekat markas Temboro. Di kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereview sebuah buku. Dimana buku ini judulnya Sepucuk Surat Cinta dari Masa Lalu. Buku ini adalah buku karya siapa ya? Ada yang tahu? Mungkin yang sudah beli buku ini sudah tahu ya siapa penulisnya. Betul sekali, penulisnya adalah tak lain dan tak bukan adalah saya sendiri. Ini Andi Bara Al-Mujadid. Ini Andi Bara Al-Mujadid ini adalah nama pena saya ya. Teman-teman semuanya, ikuti terus video kali ini, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Sebelum saya mereview buku ini, saya akan cerita dulu ya. Cerita bagaimana saya terjun ke dunia tulis menulis atau literasi, bagaimana saya bisa nyemplung ke dunia literasi. Ceritanya itu dari tahun 2013 ya, saya itu iseng-iseng di Facebook nulis cerita tentang anak-anak, terus berlanjut, ada yang suka, banyak yang nge-like, terus banyak yang minta suruh nulis cerembung gitu. Dulu cerita tentang cerita anak-anak ya. Terus tahun 2015 saya gabung di sebuah grup kepenulisan di Facebook. Namanya itu Komunitas Bisa Menulis. Dan sampai saat ini grup itu masih ada. Ada yang ori, ada yang abal-abal. Soalnya banyak sekali ya KBM sekarang, Komunitas Bisa Menulis yang ada di Facebook grupnya. Yang grup yang asli itu punya Bunda Asma Nadia. Itu istrinya Isa Alamsyah, Bapak Isa Alamsyah. Teman-teman nanti bisa lihat atau bisa memantau Komunitas Bisa Menulis lewat Facebook ya, lewat akun Facebook teman-teman sendiri. Terus tahun 2015 saya mulai aktif di grup itu, terus berani unjuk gigi, terus saya mulai posting cerita pendek, cerembung, dan opini, artikel lah sebangsa itu. Terus saya posting di grup itu, banyak yang memberi kritik dan saran tentang kepenulisan ya, ilmu kepenulisan, sampai belibet ngomongnya. Ilmu kepenulisan tentang tanda baca, huruf kapital, dan lain sebagainya. Terus tahun 2018 terbit buku saya yang pertama, judulnya itu Untukmu Yang Selalu di Hati. Itu dulu sekitar berapa halaman, kalau nggak salah sekitar 125 halaman lah. Itu saya cetak sendiri, namanya apa ya, saya publish, saya cetak sendiri, saya sendiri. Alhamdulillah laku sekitar 100 eksemplar. Nanti saya kasih covernya di dalam video ini. Saya tunjukkan covernya. Terus buku yang kedua yang ini ya teman-teman, yang saya bawa ini. Namanya ya, judulnya Sepucuk Surat Cinta dari Masa Lalu. Oke teman-teman, untuk lengkapnya kita review aja ya buku saya, karya saya yang kedua ini. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek atau kumcer ya. Ini cetakan 1 Januari 2021. Ini dimensinya 14 x 20 cm, 354 halaman. Cetakan 1 Januari 2021. Berarti buku ini sudah 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun lebih malah. 1,5 ya, 1,5 ini Januari, ini udah Juli ya, berarti 1,5 tahun.
Dan buku ini lumayan banyak lagunya. Di dalam buku ini terdapat 31 cerita pendek ya teman-teman. Judulnya itu ada bermacam-macam, ada bermacam-macam genre. Ada cerita sedih, ada cerita bahagia, ada cerita lucu, ada cerita motivasi dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah beli buku ini bisa komen nanti ya di bawah bagaimana testimoni teman-teman semuanya. Buku ini tidak saya jual di toko buku Gramedia atau yang lainnya karena ini masih penerbitan sendiri ya, maksudnya diterbitkan sendiri. Saya publish. Apabila teman-teman mau beli buku ini bisa ya. Harganya 70.000 belum termasuk ongkir. Nanti saya tuliskan bagaimana cara memesannya atau hubungi langsung nomor WA saya ya, nanti saya tuliskan di video. Baiklah, kita review bukunya dari cerita Sepucuk Sirat Cinta dari Masa Lalu ya. Ini cerita pendek. Sepucuk Surat Cinta dari Masa Lalu ini adalah berisikan tentang cerita poligami. Kalau poligami ini masalah yang sensitif ya teman-teman. Tapi dalam buku ini poligami di sini dikemas dalam cerita yang menarik sekali. Ini ceritanya tentang laki-laki yang kepengen poligami karena menginginkan anak laki-laki. Terus istrinya kan sudah tidak sanggup memberikan anak laki-laki karena suatu hal gitulah. Terus di akhir cerita ternyata poligaminya ini tidak jadi dilaksanakan atau dilakukan. Kenapa bisa batal? Teman-teman bisa baca sendiri nanti di sini. Soalnya kalau saya beberkan atau ceritakan secara lengkap nanti tidak penasaran lagi. Buku ini berisikan tentang cerita sehari-hari ya, ada cerita santri, ada cerita tentang kerinduan anak kepada bapaknya, ada cerita santri yang pengen pulang tapi tidak punya uang dan lain sebagainya. Pokoknya kehidupan sehari-hari lah. Insya Allah buku ini apabila dibaca bisa mendatangkan banyak hikmah untuk teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman nanti bisa mengambil pelajaran dari buku ini. Buku ini sangat direkomendasikan. Karena penulisnya sendiri ngomong begitu ya? Enggak, tapi banyak yang bilang. Ini testimoni dari orang-orang bahwasanya buku ini komplit sekali ya teman-teman. Ada cerita keluarga, ada cerita anak-anak, ada cerita misteri, ada cerita horor, ada cerita sedih dan lain sebagainya. Oke teman-teman, apabila mau beli buku ini gampang sekali, nanti hubungi saja WA saya ya di video, saya tuliskan di video. Ini banyak sekali ikannya yang loncat-loncat ya di Bendungan Temboro ini. Soalnya kemarin katanya baru saja diberi atau apa ya namanya, banyak sekali ikan patin yang dilepas di sini. Nah, ngomong mau dilepas saja susah sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk mereview buku ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kalau mau beli bukunya. Dadah.